Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini berkaitan dengan, nah ini pemirsa, pada tanggal 12 Juni 2020, beberapa hari yang lalu, secara bertahap Kereta Api Indonesia ini mulai kembali mengoperasikan perjalanan. Nah, di pagi hari ini narasumber di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dari Kepala PT KAI Daob 3 Cirebon yang nanti juga akan membincang tentang PT KAI Daob 3 Cirebon di masa new normal seperti saat ini. Nah, nanti dari stasiun Cirebon ini pemirsa yang nanti akan melakukan perjalanan baik jarak jauh maupun pemberangkatan dari kereta api dari stasiun Cirebon ini ke Jawa, ke Jakarta, nanti jadwalnya seperti apa, kemudian apa syaratnya, terutama bagi penumpang. Nah, ini juga pemirsa nanti akan didiskusikan di pagi hari ini. Dan pemirsa, di prolog, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini tentang PT KAI Daob 3 Cirebon di masa new normal. Nah, ini pemirsa, bagaimana jadwal pemberangkatan, apa yang mesti dipersiapkan oleh para penumpang, kemudian juga apa syaratnya ketika akan bepergian jauh. Nah, ini pemirsa, di pagi hari ini saya kenalkan dulu, di sebelah saya ada Kepala PT KAI Daob 3 Cirebon, ada Pak Wisnu Pramudio. Selamat pagi Pak Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ini sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, pemirsa bisa bergabung, silakan Anda bisa di line telepon 0231482138. Pemirsa juga bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ya, silakan nanti Anda bisa menanyakan berkaitan dengan tiket dan seterusnya. Dan saya langsung ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu, ini kurang lebih hampir 3 bulan ya dari dalam catatan saya dari pertengahan Maret nih, perjalanan kereta api penumpang jarak jauh untuk sementara tidak dijalankan. Betul. Nah, demi memutus mata rantai COVID-19. Nah, namun apakah benar bahwa mulai 12 Juni kemarin ya, PT KAI ini termasuk PT KAI Daob 3 Cirebon mulai menjalankan kereta api reguler untuk jarak jauh secara bertahap. Nah, ini apa sih yang menjadi dasarnya gitu ya, akhirnya untuk membuka kembali perjalanan kereta api terutama ini untuk jarak jauh. Silakan Pak Wisnu. Makasih Mas. Ini biar enak tak buka dulu nih ngomongnya ya. Ya, silakan Pak Wisnu. Ya, makasih. PT Kereta Api memang betul mulai tanggal 12 ini sudah dijalankan secara bertahap beberapa KA. Jadi dasarnya adalah itu ada surat edaran ya, gugus tugas dari pusat itu nomor 7 tahun 2020. Kemudian ada peraturan menteri nomor 41 tahun 2020. Ada surat edaran dari DJKA, Dirjen Kereta Api nomor 14 tahun 2020. Dan terakhir terkait PSBB di wilayah-wilayah Indonesia. Jadi itu dasarnya sementara untuk menjalankan KLB mulai tanggal 12 Maret. Itu oke. Kalau dari PT KAI Daob 3 Cirebon sendiri Pak ya, untuk ini secara umum, ini kereta api apa saja yang sudah dijalankan ini Pak? Untuk sementara ini hanya 6 perjalanan. 6 perjalanan. Iya, bisa disebutkan ini kemana saja nih? Oh ya. Pertama ke arah Ranggajati dari Cirebon tujuan Jember. Cirebon ke Jember. Kemudian ada yang lewat di Daob 3 itu ada KA Bengawan dari Solo kemudian menuju Pasar Senen. Kemudian ada Tegal Express dari Tegal menuju Pasar Senen. Itu hanya 4% dari 134 perjalanan KA. Dan ini didapatnya ini agak berbeda, didapatnya harus pesan. Pemesanan tiket H-7 lewat KAI Akses atau yang lain. Gitu ya. Ini untuk penumpang terutama dari Daob 3 Cirebon, Pak? Betul, Daob 3 Cirebon. Itu pesan itu kemudian harus seminggu sebelumnya? H-7, tapi beli langsung juga bisa, tapi hanya min 3 jam. 3 jam sebelum berangkatan. Istilahnya kalau sekarang go show gitu ya, atau pembelian langsung gitu. Oke. Dan ini nampaknya di Daob 3 Cirebon pada
saat seperti ini new normal seperti saat ini ataupun adaptasi kebiasaan baru AKB seperti ini. Nah ini di Daop 3 Cirebon seperti biasa gitu Pak pelayanannya? Nah, di Daop 3 Cirebon ya sesuai dengan isi peraturan menteri dan sebagainya itu ngikutin isinya. Jadi ada tahapan-tahapan yang seperti kebanyakan itu ya, harus cuci tangan dulu, kemudian pakai masker. Protokol kesehatan ya? Protokol kesehatan dan kalau yang ke jarak jauh itu pakai lengan panjang, gitu. Kemudian untuk di atas kita nanti akan diberikan face shield secara gratis. Begitu. Nah ini kalau untuk yang lainnya sih Pak, itu kan protokol kesehatan ya. Nah untuk yang lainnya, ini maksud saya baik ini termasuk staf dan yang lain ini seperti biasa juga? Ya, untuk staf juga kami kenakan protokol kesehatan. Jadi mau masuk kantor harus dilakukan cuci tangan, kemudian dicek suhunya minimal di bawah harus di bawah 37,3. Ya, kemudian pakai hand sanitizer dan pakai masker. Kemudian social distance juga tetap harus dilakukan. Gitu. Jadi tetap ikutin protokol biar untuk mencegah penyebaran itu. Ya oke. Kemudian apakah juga KAI Daop 3 Cirebon juga sudah melayani masyarakat yang ingin bertransportasi kemanapun Pak? Atau masih dibatasi? Masih dibatasi, jadi nggak semua. Jadi hanya 6 KA itu dulu dari tanggal 12. 6 KA itu yang ke arah Jakarta, kemudian yang ke arah Jember. Gitu. Cuman ya itu yang agak rumit, yang ke arah Jakarta nanti. Kesalahan itu. Ada surat izin keluar masuk. SIKM. SIKM itu ya. Nah itu yang mungkin pemirsa di rumah juga ini banyak yang menanyakan, kok ada syarat-syarat gitu ya? Nah syarat-syarat untuk maksudnya untuk jarak jauh terutama ke Jakarta. Nah ini surat izin keluar masuk ini apakah hanya untuk ke Jakarta atau memang hanya untuk kereta-kereta yang jaraknya jauh gitu, jarak jauh? SIKM itu surat izin, namanya juga surat izin keluar masuk. Jadi yang keluar maupun yang masuk ke Jakarta maupun dari Jakarta. Jadi umumnya kalau kita dari Cirebon ke arah Jakarta, maka kita harus dapat surat izin itu. Kemudian setelah dari Jakarta keluar, kembali ke Cirebon, harus dapat juga surat izin itu. Tapi biasanya untuk pengurusan surat izin itu sekali urus untuk perjalanan pulang itu sudah selesai. Oke, Pak Wisnu ya dari tanggal 12 kemarin ini sudah 5 hari, ini tanggal 17 ya, sudah kereta api secara bertahap kereta api Indonesia sudah mulai mengoperasikan perjalanan. Nah di situasi saat ini seperti di Daop 3 Cirebon khususnya di stasiun terutama pemberangkatan, ada hal yang berbeda gitu menurut Pak Wisnu? Ya sangat berbeda sekali. Jadi mulai masuk stasiun tadi sebenarnya protokol kesehatan sudah dijalankan, harus melakukan pengecekan dulu, kemudian ada thermal scanner, dan yang jelas masih sepi gitu ya. Melihatnya tuh biasanya rame ini. Iya, itu ya yang menjadi pembeda ya. Ya, kemudian yang untuk yang lain-lain seperti tenan-tenan yang jualan dan sebagainya ya masih tutup lah sebagian. Gitu ya. Baik. Itu ya yang membedakan suasana seperti ini dengan yang sudah-sudah Pak ya, yang sebelumnya ya. Kemudian kalau jadwal pemberangkatan sendiri, nah ini apakah juga dari kemarin nih Pak banyak yang menanyakan apakah jadwal pemberangkatan di Daop 3 Cirebon terutama dari stasiun ya di Cirebon ini sama seperti biasa atau berbeda. Tapi tahan dulu nih Pak Wisnu dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka pemirsa untuk pemirsa bisa bergabung. Silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk bertanya atau Anda bisa ini pemirsa juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. PT KAI Daop 3 Cirebon di masa new normal. Silakan Anda bisa berinteraktif langsung menanyakan berkaitan dengan secara bertahap kereta api Indonesia ini mulai kembali mengoperasikan perjalanan ya mulai tanggal 12 Juni 2020 yang lalu. Nah ini saya sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Afif Rifai. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Indra Bunda. di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Ya, silakan Selamat Bun. pagi Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bunda Indra. Ini sering naik kereta juga nih nampaknya nih Bunda Indra nih, tuh kan. Betul. Kalau lansia nih gitu. Lansia, oke. Lebih senang naik kereta. Kalau naik kendaraan umum yang lain itu, waduh, hati berdegup-degup, jantung berdetak keras, khawatir aja. Kalau naik kereta rasanya aman begitu. Terus Bunda apa yang ingin disampaikan Bunda nih? Minggu-minggu lalu seneng di medsos tuh beredar bahwa Cirek itu, ya Jakarta Cirebon, pokoknya apapun itu namanya, sudah mulai dibuka lagi. Katanya kapasitas 30% dari penumpang seharusnya. Tapi ngomong-ngomong katanya tarifnya 400.000. Tarifnya? Iya itu. Betul enggak Pak? Jadi kami juga masih belum berani mencoba begitu. Karena tapi menurut logika betul aja kalau kapasitas penumpang berkurang, tentunya tarif naik ya. Nah, baik. Seperti yang tadi Bapak katakan bahwa sekarang pembelian tiketnya itu kan harus melalui pesanan. Ya, seminggu sebelum. Ya, berlaku enggak 20% potongan untuk lansia itu? Begitu yang ingin saya tanyakan. Baik. Terima kasih Bunda Indra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada potongan tuh, berlaku tidak katanya untuk lansia. Kemudian tadi Bunda Indra menyebutkan ini tarifnya sampai 400.000, apa betul ini ya di saat kondisi wabah corona seperti saat ini kan? Langsung dijawab saja Pak Wisnu, silakan. Terima kasih. Ya, untuk Bunda Indra tadi Bunda Indra, terima kasih, ini menjadi pelanggan setia kereta api. Untuk yang 20% masih berlaku, ya Bu, masih silahkan, itu masih mendapat. Untuk yang 400.000 mungkin kemarin-kemarin yang ada perjalanan KLB yang ke arah Jakarta, gitu kan. Tapi untuk yang saat ini yang ke Jakarta ada KA Bengawan dengan KA Tegal Express itu masih harga PSO, masih murah lah, gitu, masih di bawah. Jadi ini tidak benar 400.000 itu? Yang itu kemarin yang khusus saja, itu yang khusus kan. Karena memang batasannya sekarang itu 70%, ya, 70%, jadi bukan 30%. Jadi 70% dibatasi 70% karena udah menuju ke kebiasaan baru tadi. Awalnya 50%, yang ke arah Jakarta ini sekarang dibatasi jadi 70%. Itu ya. Ya, silakan Anda pemirsa. Di segmen ini saya masih membuka pemirsa, dan silakan di belakang Bunda Indra tadi di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Anda bisa untuk menanyakan kembali berkaitan dengan ini pemirsa, Kereta Api Indonesia sudah mulai kembali mengoperasikan perjalanan. Silakan Anda bisa interaktif, bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya baca ya. Ini ada 3 WhatsApp yang masuk Pak. Saya baca diantaranya. Ini assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, untuk Pak Wisnu sebagai Kepala PT KAI Daup 3 Cirebon. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin ke Jakarta Pak, ya sudah beli tiket. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ke Jakarta yang tadi disebutkan harus memiliki surat izin keluar masuk. Betul. Ya. Dan itu didapat saya dari mana? Surat izin keluar masuk, apakah dari pemerintah desa atau dari pihak kepolisian? Itu yang pertama Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ini masih ada pertanyaan. Nah, ini dari pemirsa ya. Yang kedua, ketika kami sudah naik kereta api, apakah pihak PT KAI Daup 3 Cirebon ini menyediakan masker katanya, hand sanitizer ya. Kemudian apa yang nanti harus kami persiapkan untuk ke Jakarta ya. Kemudian tentang penumpangnya apakah ada pembatasan juga? Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dari Mbak siapa tadi? Ya. Ini tidak disebutkan ya. Okay. Jadi tadi sudah dikasih beritahu bahwa pembelian lewat
udah beli tiket ya, dibatasi 70%. Nah, 70% kapasitas. Maksudnya dibatasi 70% kapasitasnya? Kapasitasnya di dalam KA. Jadi penumpang ini dibatasi ya? Jadi dibatasi 70%. Kemudian syarat-syarat tadi SIKM itu didapat bukan dari pemerintah desa ya. Bukan dari pihak kepolisian juga? Itu dari web, yaitu corona.jakarta.go.id. Nah, nanti itu bisa dibuka, diunduh ya, diunduh lewat browser. Jadi bukan diunduh, dibuka lewat web. Dibuka. Ya. Itu nanti di situ keluar persyaratannya. Kalau kita mau ke Jakarta itu harus surat izin RT, RW, gitu kan harus nanti diupload di situ. Syaratnya banyak sekali. Oh, harus ada surat izin RT, RW juga? Betul. Ada surat izin RT, RW, ke mana tujuannya dan sebagainya. Nah, itu nanti yang menyetujui bukan dari KAI, dari pemerintah DKI. Gitu. Oh, ini disetujui nggak nih Mbak si A maunya Wisnu atau saya mau ke Jakarta, ini sama harus oh nggak setujui, kalau nggak setujui nanti nongol, kalau disetujui baru itu nongol surat izin, nah itu baru boleh melakukan perjalanan gitu. Nanti khawatirnya kalau tidak punya surat izin sampai Jakarta karantina. Oh, di karantina. Di sana udah siap petugas dari di stasiun-stasiun Jakarta ini. Di stasiun Gambir. Oh, di stasiun Gambir. Atau dan stasiun Pasar Senen. Gitu. Kalau sementara untuk KA yang berjalan ini kan ke arah Pasar Senen. Berarti siap di stasiun Pasar Senen. Nanti pas sampai di sana dicek lagi, Pak. Betul. Diperiksa lagi surat-suratnya. Diperiksa hanya SIKM-nya. Kalau nggak punya, waduh. Karantina. Oke. Sama lagi tadi. Oke. Ini lagi Pak ya. Ini yang baru masuk. Oh iya, tadi masker ya? Oh iya, sedia masker. PT KAI Dop3 Cirebon menyediakan masker enggak, hand sanitizer enggak katanya. Kalau masker itu mandiri, mandiri bawa sendiri. Kalau nggak ada ya, tapi wajib kalau setiap masuk stasiun harus pakai masker. Jadi itu harus bawa mandiri. Kemudian hand sanitizer di atas KA dan stasiun disiapkan. Tinggal pakai, dan cuci tangan, tempat cuci tangan juga siapkan. Dan ditambah lagi dapat face shield kalau kita nanti disiapkan face shield untuk bisa dibawa pulang. Gitu, dipakai. Jadi mau masuk sudah harus pakai sampai di atas kereta, sampai keluar lagi harus dipakai. Oke, ini kembali saya ke Pak Wisnu ya. Pak Wisnu, ini menyambut new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Apa yang harus dipersiapkan penumpang? Tadi sudah disebutkan ya. Kemudian apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Bagaimana cara pemesanan tiket? Oh, iya. Ya ini. Kemudian ini mungkin yang harus dipersiapkan oleh penumpang untuk ke Jakarta maupun ke daerah lain, mungkin seperti itu. Apakah daerah lain juga sama seperti syarat-syarat seperti mau ke Jakarta harus ada surat izin keluar masuk, Pak? Misalnya ke Jogja, ke Surabaya, ke Jember gitu, ke Semarang? Ya, untuk syarat-syarat itu seperti yang surat edaran ya, harus ada bebas rapid, ya kan? Untuk rapid test itu 3 hari berlakunya, kemudian untuk PCR swab itu 7 hari. 7 hari. Penumpang harus syaratnya itu dulu sementara. Jadi harus ada, kemudian surat sehat, ya, kemudian salah satunya kalau ke arah Jakarta itu SIKM. Kalau ke arah Jogja atau ke arah timur dari cukup apa saja? Cukup itu tadi surat sehat sama rapid test. Itu saja ya. Yang jelas punya tiket. Itu pasti. Nah itu berarti surat izin keluar masuk hanya untuk ke Jakarta. Ke Jakarta saja. Untuk yang ke Jakarta. Atau untuk daerah-daerah yang selama ini seperti banyak diberitakan di media massa, surat izin keluar masuk ini untuk daerah-daerah yang dianggap zona merah gitu misalnya? Enggak, hanya Jakarta saja. Hanya ke Jakarta saja? Iya, hanya Jakarta saja. Tapi ada beberapa daerah, contoh yang kemarin itu Banyumas, ketika penumpang turun itu dicek kelengkapan, udah swab atau sudah rapid test gitu. Kadang ada untuk di Banyumas atau dulu di Madiun itu dicek itu. Jadi kalau nggak punya itu, ya nanti di karantina juga. Gitu ya. Baik. Dan ini pertanyaan selanjutnya saya nih Pak ya, ke Pak Wisnu. Apakah tempat duduk penumpang juga ini harus memenuhi protokol kesehatan seperti ada semacam pembatasan fisik ya, physical distancing. Ya, tapi tahan dulu nih Pak Wisnu dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya,
Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka pemirsa untuk Anda bisa kembali bergabung. Silakan Anda bisa di 0231482138. Silakan Anda pemirsa bisa menanyakan ya ke Pak Wisnu Pramudio, ini Kepala PT KAI Daob 3 Cirebon, berkaitan dengan PT KAI Daob 3 Cirebon di masa new normal seperti saat ini. Silakan Anda bisa menanyakan berkaitan dengan pemberangkatan misalnya, atau Anda juga bisa menanyakan tentang saat Anda ingin ke Jogja atau ke Jawa. Silakan Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp. Selamat pagi Cirebon, saya Ratna, pengguna jasa kereta api dari Cirebon ke Bandung. Apa sudah dibuka saat ini? Apa sudah dibuka kembali Ciremai Express? Dan jadwalnya jam berapa saja? Terima kasih informasinya. Langsung saja dijawab Pak Wisnu. Sementara, terima kasih Mbak Ratna udah jadi pelanggan setia kereta api ini. Sementara untuk Ciremai yang ke arah Bandung belum dijalankan saat sekarang, ya. Baru 3 perjalanan atau 6 perjalanan aja jadi. Itu ya. Nah, ini sampai belum bisa ditentukan kapan waktunya? Belum. Jadi sampai dengan ada tahapan, sesuai tahapan dengan pemerintah melakukan, kan ada tahap pertama adaptasi new normal ini, kemudian ada AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Ketiga dan sebagainya. Nah, nanti menyesuaikan itu. Pokoknya dari Cirebon ke Bandung, sebaliknya juga belum ya? Belum. Kemudian ada lagi nih Pak, selamat pagi Bapak Kadaop, Bapak Wisnu. Saya Nataliadi, warga Cirebon, ini di Gunung Jati Pak. Saya mau bertanya Pak, untuk syarat naik kereta api dari stasiun Cirebon ke stasiun lainnya, apakah syaratnya rapid test, kemudian surat izin keluar masuk, apa tetap berlaku di semua kelas? Kalau masih diberlakukan, harapan kami ada jalan keluarnya agar kami masih tetap bisa naik kereta api, katanya. Terima kasih, jaya selalu PT KAI Daob 3 Cirebon. Silakan. Ini dari Bapak Nataliadi. Silakan Pak. Pak Nataliadi, terima kasih. Di Gunung Jati Pak ya. Sementara memang syaratnya tadi sudah disampaikan, kita masih sesuai dengan peraturan pemerintah ya, peraturan menteri, kemudian dari Satgas. Yang pertama adalah kita harus sudah pesan tiket H-7 ya lewat aplikasi KAI Akses atau yang lain. Kemudian harus punya rapid test, ya, keterangan sehat rapid test itu untuk 3 hari, PCR swab itu minimal 7 hari berlakunya. Kemudian harus ada surat sehat. Ya, untuk ke arah Jakarta harus ada SIKM. Ya, kemudian harus ada lagi mengunduh aplikasi peduli lingkungan itu yang menunjukkan kita berada di zona apa. Nah, kemudian satu lagi harus pakai baju lengan panjang. Nah, kemudian itu terus wajib bermasker, dan kemudian setiap masuk stasiun itu ikutin protokol kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Itu ya. Nah, wajib pakai masker. Nah, nanti di atas KA nanti diberikan face shield. Nah, kami sebenarnya ya nggak pengen ribet-ribet ya gitu karena harus ngikutin peraturan yang anjuran pemerintah ya. Dan di situ di peraturan menteri itu kalau kita melanggar, kita operator dapat sanksi nih gitu. Jadi harus ngikutin itu gimana caranya. Sementara mudah-mudahan segera berlalu tahap adaptasinya new normal berikutnya berjalan dengan baik, ya mungkin nanti persyaratannya bisa. Baik, dan ini ada satu lagi ya yang masuk nih, WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Pak Wisnu. Sejak diberlakukan naik kereta api harus ada surat izin keluar masuk Pak ya. Anak saya sudah mengajukan, tapi hingga sekarang ini belum turun juga katanya ya. Padahal persyaratannya sudah lengkap. Dari hasil rapid test, pengantar RT/RW asal, dan RT/RW yang dituju, serta keterangan dari kantor. Nah, sekarang tujuan Jakarta apakah masih seperti itu? Atau ada tata cara baru untuk dapat tiket? Dari Pak Abdul. Oh iya. Ya, silakan langsung saja Pak. Ya, untuk Pak Abdul, untuk SIKM masih tetap berlaku, karena memang itu dikeluarkan oleh Peraturan Gubernur DKI nomor 47 tahun 2020. Nah, itu masih diberlakukan, dan memang
SIKM ini agak gampang-gampang susah. Ada yang gampang mendapatkan, ada yang susah begitu. Jadi kalau kami sering interaksi dengan calon penumpang itu, ketika ke arah Jakarta itu ada yang wah saya sampai sekarang belum. Nah seperti ini tadi Pak Abdul anaknya ya. Dicoba terus, iya, kan, anaknya harus Pak dicoba Abdul. terus. Karena memang banyak sekali yang mengajukan izin untuk bisa masuk ke Jakarta. Begitu. Dan itu bukan wewenang wilayah PT KAI tapi provinsi DKI. Pemerintah provinsi ya. Betul. Nah, itu makanya ini pemirsa Anda terus mencoba ya. Terus ya, tadi katanya sudah berulang kali nih anak dari Pak Abdul. Nah, ini tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan Pak Wisnu berkaitan dengan ketika sudah duduk gitu ya, udah penumpang mau berangkat. Nah, ini nanti diberlakukan physical distancing gitu. Untuk sementara untuk adaptasi new normal ini, kebiasaan baru ini kan dibatasi 70%. Oh, penumpang ini. Ya. Jadi sebagai langkah physical distancing. Kemudian juga tadi diberikan face shield. Kalau diberikan face shield ini diarahkan bisa untuk membatasi penyebaran virus yang pakai droplet dan sebagainya itu. Jadi itu yang dilakukan oleh PT KAI. Itu ya. Diberikan face shield dan batasan penumpang masih 70%. Baik, baik, baik. Kemudian ketika nih Pak, apa yang dilakukan ya misalnya oleh PT KAI Daop 3 nih petugasnya nih ketika ditemukan penumpang yang misalnya tidak memenuhi kriteria yang tadi Pak Wisnu sampaikan. Apa nih? Jadi kalau mau naik udah punya tiket sampai di boarding itu tidak memenuhi syaratnya kurang maka tiketnya dikembalikan 100%. Syarat kurang itu tadi nggak ada rapid test kemudian pemeriksaan suhu di atas 37,3, nah, itu nggak boleh. Nah untuk di atas KA sendiri, kalau naik kemudian di atas KA itu kita lakukan setiap 3 jam sekali, itu ada pemeriksaan suhu untuk penumpang. Jadi ketika ditemukan suhunya itu di atas 37,3, itu ada ruang isolasi sendiri di atas KA. Jadi sementara ditempatkan di ruang isolasi, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan di stasiun berikutnya pemeriksaan. Jadi sampai sebegitunya untuk ini. Jadi kita untuk para penumpang ini biar aman. Nah, ini yang tadi saya tanyakan ke Pak Wisnu, apakah misalnya ditemukan tidak memenuhi kriteria, apakah diturunkan misalnya atau seperti apa maksudnya begitu? Nah, dilakukan pemeriksaan tadi. Jadi di stasiun berikutnya nanti kita koordinasi dengan petugas kesehatan yang ada, dicek secara tindak lanjut seperti apa. Kalau memang itu ada indikasi, ya sementara nanti pasti diturunkan. Tapi kalau hanya sekedar setelah pokoknya pasti thermal scanner atau thermal gun itu 37,3 ditunggu setelah 5 menit. Oh normal lagi ya enggak? Oke, Pak, hingga saat ini ya dari beroperasi ataupun dari pemberangkatan itu Pak ya di PT KAI Daop 3 Cirebon dari tanggal 12 ya, 12 Juni itu, apakah sudah ada informasi misalnya ada penumpang yang tidak memenuhi kriteria gitu misalnya? Sudah ada informasi belum Pak? Kalau penumpang nggak memenuhi kriteria banyak sekali, ada banyak. Kita juga ada penolakan banyak karena nggak punya SIKM, nggak bawa rapid gitu kan, udah banyak. Tapi untuk yang di atas KA sampai dengan diturunkan itu nggak ada. Tidak ada ya. Karena yakin yang udah naik kan udah rapid test dan cek kesehatan kan sebenarnya ya. Terus setiap 3 jam tadi juga dicek. Dicek juga ya. Untuk di atas KA tidak ada, untuk mau berangkat masih banyak. Ada aja yang baik. Ini ada ini WhatsApp terus nih yang masuk nih yang minta dibacakan katanya Pak ya. Ini selamat pagi Cirebon, saya Amelia. Saya warga Sumber, Kabupaten Cirebon Pak. Saya pengguna kereta api Jogja Cirebon. Ingin bertanya apakah untuk pemberangkatan dari Cirebon ke Jogja maupun sebaliknya boleh bisa menggunakan hanya surat keterangan sehat saja dari Puskesmas. Terima kasih katanya. Cirebon, Jogja, sebaliknya juga. Syaratnya adalah memang sesuai dengan surat edaran di JKA maupun Peraturan Menteri Nomor 41, Satgas Nomor 7 itu ya tetap rapid test atau PCR, rapid test 3 untuk masa 3 hari, untuk PCR selama 7 hari. Kalau enggak ada itu ya nggak bisa naik. Silahkan dipelajari lagi Peraturan Menteri Nomor 41, nah itu dibuka lagi nanti itu kesehatan lebih lengkap lah menurut saya. Jadi sementara memang harus bersyarat seperti itu.
Baik, Jadi baik, kita baik. nggak bisa melanggar. Selama ini ada keluhan belum dari masyarakat atau ke Humas misalnya atau ke Pak Wisnu atau mungkin ke yang lain, ini naik kereta api saat ini ribet banget sih gitu. Banyak ada aja. Banyak aja ya. Bukan keinginan kereta api sebenarnya, iya. karena memang menjalankan 70% ini ya tidak ini kan. Iya, baik. Oke, tahan dulu ya Pak Wisnu, dan ini banyak SMS dan WhatsApp yang masuk. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa untuk kembali bergabung. Anda bisa di line telepon 0231482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk menanyakan, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu di 0231482138. Ini ada SMS yang masuk ya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Ibu Dian ya di kota Cirebon. Nah, ingin menanyakan, dan ini kebetulan juga sebagai pelanggan setia ya kereta api dari Cirebon ke Jakarta hampir setiap minggu. Nah, sejak diberlakukan ya, sejak adanya himbauan pemerintah di bulan Maret itu, saya tidak ke Jakarta katanya ya, dan alhamdulillah saat ini sudah dibuka kembali perjalanan ke Jakarta. Tapi saya ingin nanya, kalau tiketnya, nah di saat pandemi seperti saat ini atau sebelumnya, ini tiketnya dari Cirebon ke Jakarta apakah tetap sama ya? Maksudnya harga tiketnya mungkin ya, harga tiketnya tetap sama. Apalagi katanya ada pembatasan ya, hanya 70% itu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, ini dari pemirsa di Majalengka, tepatnya dari Jatiwangi. Selamat pagi Cirebon, juga ini menanyakan untuk yang ke Jawa. Tadi disebutkan terbatas ya, untuk ke daerah Jawa itu hanya 70%. Bukan, maksudnya hanya yang ke Jember ya. Ada yang ke Solo ada. Iya, nah ini menanyakan apakah bukan hanya ke Jember untuk kereta api yang ke arah Jawa, kemana saja? Karena katanya saya itu ke daerah Purwokerto, anak-anaknya kuliah di Purwokerto. Silakan, ini ada 2 SMS yang masuk yang saya baca. Silakan. Pertama, tiket dulu dari Ibu Dian di kota Cirebon. Terima kasih Ibu Dian untuk masalah tiket. Sementara yang jalan untuk tanggal 12, dari mulai tanggal 12 ini KA Ekonomi, yang ke arah Jakarta itu KA Bengawan dan Tegal Express, itu berangkatnya dari stasiun Cirebon Perujakan. Nah, tiketnya itu masih karena tiket PSO, jadi murah itu ya. Oh iya, gitu ya. Murah, jadi tidak yang kayak kemarin yang ratusan ribu. Tapi syarat-syarat yang lain tetap ya, SIKM, rapid test dan sebagainya masih. Karena itu ke Jakarta ya. Karena ke Jakarta. Nah, untuk yang ke arah timur, Ranggajati itu dari Cirebon tujuan Jember lewat Purwokerto, Jogja, Solo, Madiun, nah kayak itu bisa ke sana. Jadi kalau ingin ke Purwokerto ya bisa naik ke arah. Jadwal pemberangkatan masih tetap. Iya, jam 5.35 untuk ke arah Ranggajati, berangkat dari stasiun Cirebon. Itu. Nah, oke ya itu. Nah, ini kembali ke obrolan kita. Nah, bagaimana nih misal ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada penumpang yang terindikasi misalnya sakit, apa yang dilakukan oleh PT KAI Daup 3 Cirebon? Yang dilakukan PT Kereta Api sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika ada terindikasi, maka penumpang tadi ditempatkan di ruang isolasi yang sudah disiapkan di rangkaian kereta api. Jadi kita sudah siapkan satu ruangan isolasi di rangkaian itu. Nah, kemudian diturunkan di stasiun depannya yang ada pos kesehatan untuk dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Gitu. Ya, jadi informasi selama ini juga belum ada begitu belum Pak? Ada. Yang sakit, kemudian kriteria yang tidak memenuhi kriteria itu belum ada Pak? Ya, kalau kriteria tidak memenuhi syarat naik ada banyak. Tapi ditemukan di atas KA, sudah saya bilang, untuk sampai terindikasi dan sebagainya itu nggak ada. Belum ada. Dan jangan ada lah. Iya. Dan ini diberlakukan pembatasan 70% ini untuk semua kereta api untuk semua kereta api jarak jauh.
Ya, 70%. Kalau untuk jarak dekat gitu Pak, tidak diberlakukan? Jarak dekat itu ada aturan tersendiri ya untuk mungkin kalau di Jakarta ada KRL, kemudian di Jogja ada Pramex dan lain sebagainya, itu masih diberlakukan ada pembatasan tapi tidak 70%. Itu sesuai dengan peraturan Menteri nomor 41. Oke, dan ini kan dibatasi 70% Pak ya. Nah, berarti ini ada dalam catatan PT KAI Daup 3 Cirebon, apakah tetap animo masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi kereta api ini, apakah tetap seperti semula prosentasinya atau memang saat ini ada pengurangan gitu? Untuk animo, keinginan masyarakat untuk naik itu sebenarnya tinggi. Banyak yang kangen lah. Iya. Karena udah hampir 3 bulan Pak ya. Ya, udah banyak yang naik kangen, tapi ya tadi karena persyaratan dan sebagainya, ini sementara mengurangi frekuensinya sangat jauh. Gitu. Sangat jauh sekali. Sangat jauh Pak ya. Betul, masih belum belum seperti biasa. Itu ya. Ya, dan silakan Anda pemirsa di segmen terakhir ini saya dengan Pak Wisnu masih mengundang Anda, silakan Anda bisa untuk kembali bergabung ya. Anda bisa menanyakan berkaitan dengan tiket atau jadwal pemberangkatan. Kemudian bagaimana penumpang yang umurnya 3 tahun gitu Pak? Ya. Untuk umur 3 tahun yang balita itu tetap diajukan ada tiket infan kalau bahasanya gitu kan. Kemudian diwajibkan membawa face shield sendiri. Itu saja cukup. Gitu ya. Tapi itu ada sosialisasi, maksudnya himbauan-himbauan ada, gitu. jadi selalu dilakukan ya untuk sosialisasi teman-teman dari Humas Daup 3 itu ada himbauannya. Kemudian kalau kita beli di KAI Akses, itu nongol di situ persyaratannya apa, gitu. Terutama yang untuk balita itu ya. Betul, ya. Nah, kalau untuk yang lansia itu tetap Pak melayani gitu? Tetap lansia melayani, ada diskon 20%. Nah, protokolnya tetap harus dijalankan sama seperti yang lain. Di saat pandemi COVID-19 atau sebelum COVID juga tetap itu Pak, kalau lansia itu? Ya. Tapi memang kalau bisa jangan berpergian jauh dulu kalau itu Pak ya. Nah, ini satu lagi Pak, ini WhatsApp terakhir yang saya baca nih Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada pemirsa lagi yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Loh, terputus. Ya. Silakan Anda pemirsa bisa mencoba lagi. Anda bisa bergabung kembali di 0231482138. Nah, ini selamat pagi Cirebon. Nah, ini dari pemirsa di Arjawinangun Pak, ya di Arjawinangun, Ibu Wati. Nah, juga sama Pak ya, Ibu Wati dari Arjawinangun, ini pelanggan setia juga. Nah, ini sering naik dari stasiun Arjawinangun menuju ke Jakarta. Ini maaf baru menyimak, katanya selamat pagi Cirebon, jadi maaf kalau ada saya menanyakan ini mengulangi yang sudah-sudah dari pemirsa yang lain. Saya ingin menanyakan kalau dari Arjawinangun apakah masih tetap seperti semula katanya Pak? Ada yang berhenti di situ keretanya itu? Untuk sementara di Arjawinangun Tegal Express itu nggak berhenti karena Argo Cirebon juga sementara belum jalan, jadi sementara ke Cirebon dulu. Kalau mau ke Jakarta ke Cirebon dulu. Harus ke stasiun Cirebon ya. Stasiun Cirebon Purjakan naik ke Bengawan atau naik ke Tegal Express. Untuk yang dari Arjawinangun belum ada. Belum ada. Biasanya kan ada mungkin Pak ya. Biasanya Argo Cirebon itu berhenti di Arjawinangun. Oke, kemudian himbauan untuk penumpang sebelum naik kereta api apa nih dari Pak Wisnu? Ya. Sebagai Kepala PT KAI Daup 3 Cirebon. Silakan. Ya, untuk calon penumpang, untuk semua pelanggan PT Kereta Api ketika mau melakukan perjalanan kereta api dihimbau kalau rasa nggak sehat jangan naik kereta api. Ya, gitu kan. Kalau merasa sehat baru oke, silakan. Kemudian untuk sudah memiliki tiket datang stasiun minimal 30 menit sebelum pemberangkatan sudah ada, karena di situ nanti akan dilakukan pemeriksaan, verifikasi data dan sebagainya. Gitu. Kemudian juga harus menjalankan protokol kesehatan yang ada di stasiun seperti cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Ya, itu berapa menit gitu ya, bagi satu penumpang yang akan naik juga Pak ya, pemeriksaan berkas, persyaratan dan yang lain. Oke, dan terima kasih nih Pak Wisnu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, yang nanti kita bisa dilanjut. Pak Wisnu lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Dan pemirsa mohon maaf tidak semua ini WhatsApp yang masuk, SMS yang masuk
ke pagi hari ini juga bisa saya baca. Pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga haturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.